Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawiyyu sultanu al-wadihil burhanu al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna sayyidana wa azimana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin misbahida wa rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawa min mulkila wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Wajibnya menuntut ilmu. Saudara-saudara, ilmu artinya adalah segala sesuatu, adalah segala petunjuk yang datang dari Allah melalui baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sama-sama kita tahu, kita mengetahui bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak mewariskan harta, pangkat, jabatan, kekuasaan, dinar, dirham. Bukan itu warisannya beliau. Akan tetapi warisannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu, amal, akhlak, wara, khauf, ikhlas, takwa, sabar, istiqomah, ibadah, zuhud, qanaah. Itulah warisannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maksud dan tujuannya agar kita dapat melakukan ketaatan kepada Allah ke dalam kehidupan kita. Di dalam keadaan apapun kita dapat membawa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana untuk mendapatkan manfaat langsung dari Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya, dengan mengikuti cara baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka menuntut ilmu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perlu untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki oleh Allah bagi kita dalam segala keadaan. Nah, saudara-saudara, di dalam ayat Al-Quran disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami ke atas kamu dengan menetapkan arah kiblat engkau semua, kami telah mengirim di kalangan engkau seorang rasul dari golongan kamu sendiri, membacakan ayat-ayat kami kepada kalian semua dan mensucikan kalian dan mengajarkan kepada kalian kitab dan hikmah dan mengajarkan kepada kalian apa yang tidak kalian ketahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 151. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian untuk memberikan tempat dalam majelis, maka berilah tempat. Niscaya Allah akan memberikan kalian tempat yang lapang bagi kalian dalam surga dari rahmahnya. Dan apabila dikatakan kepada kalian untuk berdiri, maka berdirilah. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan mereka yang telah diberi ilmu, dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan." Quran surat Al-Mujadilah surat ke-58 ayat ke-11. Nah, saudara-saudara, di dalam hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Perumpamaan yang Allah turunkan kepadaku berupa ilmu dan hidayah, yakni petunjuk, adalah seperti curah hujan yang lebat yang jatuh ke atas permukaan bumi, yakni di atas 3 jenis dataran yang berbeda-beda. Sebahagian dari tanah itu murni dan subur, yang menyerap air dan menumbuh suburkan tanaman dan padang rumput, dan sebahagian tanah yang lain kering dan mandul. Bagian ini menahan air tanpa menyerapnya,
dan Allah menyebabkannya bermanfaat kepada manusia untuk minum daripadanya, dan memberikan kepada ternak untuk minum daripadanya, dan mereka memetik hasil daripadanya, yakni dengan mengairi sawah dan ladang mereka. Bagian tanah yang ketiga, yakni yang mana air hujan yang jatuh ke atasnya adalah tanah yang berlapisan batu wadas, yakni yang tidak menahan air dan juga tidak menumbuh suburkan tanaman atau padang rumput. Demikianlah halnya juga manusia. Dari 3 jenis tanah ini, jenis manusia yang pertama adalah orang yang menuntut ilmu, agama, dan kebaikan-kebaikan apa yang Allah turunkan kepada kita, dan ia mempelajarinya dan mengajarkannya. Dan yang kedua adalah orang yang tidak bermanfaat bagi dirinya akan tetapi memberi manfaat kepada orang lain. Dan yang ketiga, orang yang tidak peduli darinya dan juga tidak mendapat hidayah dari Allah yang diturunkan melalui aku, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Nah, saudara-saudara, Jabir radhiyallahu an meriwayatkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pengetahuan ada 2 macam, pengetahuan yang masuk ke dalam hati dan pengetahuan ini bermanfaat, dan pengetahuan yang hanya sampai pada lidah saja, dan ini yang akan menjadi hujjah di hadapan Allah melawan keturunan Bani Adam alaihi salam, bahwa meskipun mengetahui tentangnya ia tidak beramal ke atas apa yang ia ketahui. Nah, pengetahuan yang hanya ada pada lidah saja menunjuk kepada pengetahuan tanpa amal dan keikhlasan. Na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an juga meriwayatkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang yang beriman tidak pernah akan merasa puas dengan mendengar dan menerima pengetahuan yang bermanfaat. Ia akan terus mau belajar sehingga ia mati dan masuk surga. Hadis riwayat Tirmizi. Allah karim. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau meriwayatkan bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajarkanlah manusia agama dan mudahkanlah mereka dalam segala urusan, dan janganlah kalian menyulitkan mereka. Musnad Ahmad. Nah, saudara-saudara, Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan, suatu ketika kami sedang duduk bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masjid, dan yang lain-lain sahabat dan sahabat yang lain juga hadir. 3 orang laki-laki datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 orang dari mereka mengalihkan perhatian mereka kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang ketiga dari mereka pergi. Kedua orang itu berdiri di dekat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang seorang mendapatkan tempat kosong di dalam majelis itu, maka ia duduk di sana, dan seorang lagi duduk di bagian belakang mereka, dan yang ketiga berbalik dan meninggalkan majelis. Nah, sebagaimana disebutkan terlebih dahulu, apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berlepas dari majelis itu yang ia duduk bersama mereka, ia berkata, maukah saya memberitahukan kalian tentang ketiga orang ini? Seorang dari mereka mencari perlindungan kepada Allah dengan duduk dalam majelis, dan Allah memberinya perlindungan dengan rahmahnya. Dan yang kedua merasa malu dengan duduk di tengah majelis, maka ia menunjukkan simpati kepadanya karena malunya dan tidak mencabut daripadanya rahmahnya. Dan orang yang ketiga itu karena menunjukkan kelainan, maka Allah memalingkan perhatian daripadanya. Hadis riwayat Bukhari. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, saudara-saudara, Wasilah ibnu Al-Asqa radhiyallahu an, beliau meriwayatkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu dan mendapatkannya, mendapat pahala 2 kali lipat dari Allah, dan barang siapa yang menuntut ilmu akan tetapi tidak mendapatkannya,
mendapat satu bahagian yang ditulis oleh Allah, mendapat pahala satu bagian yang ditulis oleh Allah. Allahu Akbar. Hadis riwayat Tabarani. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itulah yang bisa kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.